Bab 331, Dewa Templar muncul lagi. Kaki Wong Xiaolong berhenti beberapa meter dari Hi Hui. Satu tangan terangkat dan kekuatan isap yang kuat mengeluarkan Hi Hui dari tanah. Melihat Hi Hui dengan dingin, Wong Xiaolong mengulangi perlahan, langit di luar surga, gunung di luar gunung. Sebelumnya, dia telah memerintahkan Feng Yang untuk menahan sedikit. Oleh karena itu, Hi Hui tidak mati di tempat, tapi sekali lagi, dia tidak jauh dari kematian. Hi Hui berjuang dengan lemah untuk membuka matanya saat dia mengeluarkan tawa rendah, suaranya yang serak terdengar, "Bocah cilik, kamu sudah mati. Kultus Dewa Angin kami berada di bawah Dewa Templar, apakah Anda tahu Dewa Templar? Dewa Templar adalah kekuatan terkuat di dunia roh bela diri kita. Untuk menghancurkanmu dan setiap anggota klan keluargamu semudah meniup debu. Kultus Dewa Angin adalah salah satu kekuatan ketergantungan yang lebih lemah yang dijaring oleh Dewa Templar, dan Hi Hui hanyalah karakter yang tidak penting, oleh karena itu, dia tidak memiliki pengetahuan tentang gesekan intens antara Wong Xiaolong dan Dewa Templar. Hi Hui berpikir bahwa Wong Xiaolong tidak tahu tentang keberadaan transenden Dewa Templar, itulah sebabnya dia dengan sengaja membesar-besarkan kekuatan menakutkan itu pada akhirnya. Wong Xiaolong terkekeh mendengar kata-kata Hi Hui, tapi tetap saja, dia tidak menyangka kultus Dewa Angin ini menjadi bagian bercabang dari Dewa Templar. Oh, menghancurkan keluarga dan klanku tidak ada bedanya dengan meniupkan debu ke mereka. Wong Xiaolong tertawa. Sikap Hi Hui menjadi angkuh, aku tahu mungkin kamu tidak percaya, tapi... Suaranya tertahan di sini, tiba-tiba berhenti. Matanya menunduk untuk melihat dadanya meledak dengan satu serangan telapak tangan dari Wong Xiaolong. Wong Xiaolong hanya melemparkan tubuh Hi Hui ke samping, jatuh ke sudut area eksekusi, dan kemudian berjalan menuju lukai sambil mengabaikan ekspresi terperangah di wajahnya. Bateki melilit telapak tangannya, lurus seperti pisau, memotong rantai yang mengikat tangan dan kaki lukai menjadi selusin bagian. Kemudian Wong Xiaolong mengeluarkan dari cincin asura buah pengisi jiwa yang dia kumpulkan dari gua kultivasi Raja Hantu dan menyuruh Lukai untuk membuka mulutnya, menelan dan memperbaikinya. Laut Qi dan meridian Lukai yang lumpuh tidak luput dari pandangan Wong Xiaolong. Manfaat buah pengisian jiwa ini sedikit lebih baik daripada rumput ungu 9 daun. Segera, semangat dan kemerahan kembali ke Lukai yang berwajah pucat dan bersuhu lemah. Kekuatannya kembali dan bahkan terus meningkat, menjadi lebih kuat. Ini. Lukai sangat terkejut dengan hasil dari buah tersebut. Dia tidak berani percaya apa yang terjadi, keheranan tertulis di seluruh wajahnya saat dia merasakan Laut Qi dan meridiannya pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, Qi pertempuran yang mengalir di Laut Qi dan meridiannya lebih kuat, lebih kuat. Beberapa saat yang lalu, dia menerobos berturut-turut sampai pertengahan Orde ke-8 Hautian. Mata Lukai berbinar karena kegembiraan menatap Wong Xiaolong, tetapi saat dia ingin bertanya, Wong Xiaolong menghentikannya. Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kita akan membicarakan ini nanti. Selesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Dia berkata, menunjuk Lu Jing di samping. Lukai mengangguk. Kemudian dia melihat ke arah Lu Jing. Melihat Lukai menatapnya, ketakutan dan teror berkedip di matanya. Ketika dia hendak melarikan diri dari tempat kejadian, Lukai melompat keluar, menghalangi jalan tepat di depan Lu Jing. Bunuh, aku perintahkan kamu untuk membunuhnya, bunuh mereka semua. Lu Jing berteriak panik pada para penjaga istana di sekitarnya. Atas perintahnya, penjaga di samping Lu Jing mengayunkan pedangnya dan menyerang Lukai, namun, sebelum penjaga istana itu sempat menyerang, hantu raksasa Feng yang membuka mulutnya dan menghisapnya. Di depan mata ketakutan Lu Jing, semua penjaga istana di sekelilingnya berbalik menjadi mayat mumi kering. Penjaga istana lainnya yang bersiap untuk menyerang berhenti dengan tajam dalam tindakan mereka menyaksikan hasil ini, menghirup napas dingin saat mereka menatap pria raksasa di samping Wong Xiaolong dengan waspada. Meskipun Lukai juga terkejut di dalam, dia pulih dengan cukup cepat, berkonsentrasi pada adik laki-lakinya, Lu Jing. Lukai meninju tanpa sepatah kata pun, memukul dada Lu Jing. Tubuh Lu Jing terbalik dengan jeritan, jatuh ke lantai persegi dari panggung. Lukai melompat dan sekali lagi mendekati Lu Jing. Barisan penjaga istana di sekitar alun-alun berdiri dan menyaksikan,
tidak ada dari mereka yang berani melangkah untuk menghentikan Lu Kai. Kakak, jangan, tidak, jangan bunuh aku. Lu Jing naik dari tanah, menatap Lu Kai yang mendekat. Dia diteror, dengan panik melambaikan tangannya ke arah Lu Kai. Aku tahu aku salah, aku mohon, jangan bunuh aku. Wajah Lu Kai dingin dan muram. Jangan bunuh kamu, tanda seru. Telapak tangan kirinya diluruskan, dan menebas dengan tegas. Lu Jing mencengkeram tenggorokannya, mulutnya terbuka seperti ikan keluar dari air, wajahnya merah. Sepanjang waktu, rasa takut tidak pernah lepas dari matanya yang melebar, bercampur dengan keputusasaan dan kemarahan. Salah satu tangannya mengayun-ayun, mencakar Lu Kai, tetapi Lu Jing jatuh ke tanah setelah mengambil 2 langkah. Tubuhnya berkedut sekali dan selamanya tetap diam untuk selanjutnya. Lu Kai menatap dingin ke tubuhnya. Penjaga istana di sekitarnya, serta rakyat jelata di kejauhan, terdiam menyaksikan mayat Lu Jing. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong berdiri di samping Lu Kai. Apa kabar? Lu Kai menggelengkan kepalanya, mengembuskan napas berat seolah semua bebannya bisa meninggalkannya seperti itu. Aku baik-baik saja. Wang Xiaolong tersenyum. Saya sudah menyiapkan beberapa makanan dan minuman di restoran lezat, apakah kita akan pergi minum? Lu Kai tertegun sejenak sebelum mengungkapkan seringai, apakah ada Snow Moon Wine? Wang Xiaolong mengangguk dengan tegas, ada Snow Moon Wine. Ada makanan dan anggur, tentu saja aku harus pergi. Lu Kai tertawa. Beberapa saat kemudian, semua penjaga istana yang hadir di alun-alun menyaksikan Wang Xiaolong dan Lu Kai pergi dengan santai, tidak ada yang berani menolak atau menghentikan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk mencapai restoran lezat. Ketika bos restoran lezat melihat Wang Xiaolong kembali, bersama dengan Lu Kai di sampingnya, dia bereaksi seperti ayam kayu yang berdiri di tempat, tercengang untuk waktu yang sangat lama sebelum dia ingat untuk berlutut, menyapa Lu Kai. Setelah bos restoran berdiri, Wang Xiaolong memimpin jalan ke lantai pertama sambil bertanya, "Bos, piringnya, apakah Anda menghangatkannya?" Sebelum Wang Xiaolong pergi lebih awal, dia secara khusus menginstruksikan mereka untuk menghangatkan piring. Bos restoran memiliki ekspresi canggung di wajahnya, tidak tahu bagaimana menjawab Wang Xiaolong karena dia tidak percaya sedetik pun bahwa Wang Xiaolong akan dapat menyelamatkan Lu Kai, terlebih lagi kembali ke sini untuk makan jika dia, oleh beberapa orang keajaiban, berhasil. Karena itu, dia tidak menghangatkan piring. Bagaimana mungkin Wang Xiaolong tidak mengerti melihat ekspresi menarik dari bos restoran itu? Dia tidak menyalahkan atau menegur masalah itu, berjalan ke meja yang sama seperti sebelumnya dengan Lu Kai. Meskipun bos restoran tidak menghangatkan hidangan Wang Xiaolong, dia juga tidak mengizinkan orang lain menggunakan meja atau mengambil makanan yang disajikan. Setelah duduk, dengan pergantian tangannya, nyala api kecil dari esensi sejati melayang di telapak tangan Wang Xiaolong. Dengan sapuan cepat di atas anggur dan piring, gumpalan uap yang melengkung langsung memenuhi udara dengan aroma yang menggoda. Bos restoran tercengang. Dia ragu-ragu sebelum berbicara, "Noble Wang muda, Pangeran Lu Kai, penjaga yang mengejar mungkin akan segera sampai di sini, bukankah begitu?" tanda tanya. Baginya, karena Wang Xiaolong berhasil menyelamatkan Pangeran Lu Kai, dia dan Pangeran Lu Kai harus melarikan diri jauh dari kota kerajaan Luotong secepat mungkin, semakin jauh semakin baik. Namun, kedua orang ini sedang ingin duduk di sini, minum anggur dan menikmati daging. Nanti, ketika kultus Dewa Angin dan penjaga istana mengejar mereka ke sini, apa yang akan mereka lakukan? Baik Wang Xiaolong dan Lu Kai terkekeh mendengarnya, membuat bos restoran itu merasa tersesat dan bingung. Wang Xiaolong berhenti tertawa dan berkata, "Baiklah, bos, Anda turun dulu, kami akan memanggil Anda jika ada yang kami butuhkan." Melihat ini, bos restoran tidak berani memulai pembicaraan lagi. Memberi hormat dengan hormat, dia minta diri. "Ayo, mari kita minum." Menyaksikan bos restoran menghilang dari pandangan, Wang Xiaolong mengangkat cangkirnya dan mendentingkannya ke cangkir Lu Kai. Tak perlu dikatakan lagi, Snow Moon Wine yang dipanaskan ulang menggunakan api esensi sejati terasa lebih enak dari biasanya. Anggur terasa lembut di tenggorokan, dengan sedikit kehangatan setelah rasa dingin awal, memabukkan jiwa. Menyebutnya ambrosia para dewa memang cocok. Tapi di dunia ini,
Mungkin hanya Wong Xiaolong yang cukup boros untuk menggunakan api esensi sejati untuk memanaskan kembali piring dan anggur. Titik. Sementara Wong Xiaolong dan Lu Kai menikmati diri mereka sendiri dengan makanan dan anggur di restoran lezat, 100 mil di luar kota kerajaan Luotong, di pegunungan kecil, berdiri struktur beberapa istana. Istana-istana ini adalah markas utama kultus Dewa Angin yang dibangun di kerajaan Luotong. Pada saat ini, pemimpin kultus Dewa Angin sedang berdiri di bawah mimbar dengan sikap hormat. Sedangkan di kursi utama di aula duduk seorang pemuda berjubah putih, dengan mata biru sedingin es. Ada pola rahasia emas yang jelas di dahinya. Pemuda ini adalah orang yang sama yang membawa Lilu pergi di Duanren Imperial City bersama dengan Limolin, Ao Baik Sui dari Dewa Templar. Saat itu beberapa tahun yang lalu, Ao Baik Sui telah mengungkapkan kekuatan alam sainnya dan melukai Wong Xiaolong dengannya. Bab 332, bahkan jika diberikan sayap, tidak akan mampu melarikan diri. Ao Baik Sui duduk di kursi singgasana di aula, jari-jarinya membelai zamrud yang menghiasi sisi-sisinya. Suasana di aula besar semakin menyesakan. Fan Yiming menundukkan kepalanya, tidak berani bernapas dengan keras. Belum ada berita dari pihak kerajaan Luotong. Beberapa saat kemudian, Ao Baik Sui akhirnya berbicara, nadanya yang agung memecah kesunyian yang menyesakan. Fan Yiming gemetar, tetapi dia dengan cepat melangkah maju untuk menjawab, membalas Selderao, kemungkinan besar tidak akan ada kecelakaan yang tidak terduga. Saya telah mengirim murid tertua saya Hihui untuk mengawasi masalah saat ini, bahwa Lu Kai seharusnya sudah dipenggal. Dengan kematian Lu Kai dan dengan Lu Jing naik tahta, kita dapat dengan lancar mengendalikan kerajaan Luotong. Ao Baik Sui dengan rendah hati melirik Fan Yiming dari atas kursi singgasana, mencemooh dengan kata-kata lembut, saya harap seperti yang Anda katakan. Layani dengan baik, dan Dewa Templar akan membalas Anda dengan adil. Kegembiraan membanjiri wajah Fan Yiming dan dia berlutut dalam koutou, yang rendahan ini berterima kasih kepada penatua Ao. Pada saat inilah, dari luar aula besar, seorang tetua kultus Dewa Angin bergegas masuk ke aula dengan bingung. Alis Ao Baik Sui berkerut karena ketidakpuasan, ada apa? Penatua itu berlutut dan melaporkan dengan suara gemetar, melaporkan kepada penatua Ao, pemimpin, Luo ada kecelakaan di pihak kerajaan Luotong. Kecelakaan? Kecelakaan hanya bisa merujuk pada kematian Lu Kai, kecuali apa yang terjadi? Fan Yiming menuntut dengan cemas. Seseorang menyelamatkan Lu Kai, dan, tetua itu ragu-ragu. Dan apa? Bentak Fan Yiming. Dan penatua dia sudah mati. Penatua itu tidak berani menyembunyikan kebenaran. Apa? Fan Yiming tidak terlihat bagus, dia sangat percaya diri dengan kekuatan murid tertuanya Hihui, puncak orde kedua Xiantian akhir. Sepengetahuannya, tidak ada ahli orde ketiga Xiantian yang ada di kerajaan Luotong, namun muridnya terbunuh tanda seru. Bagaimana dengan Lu Jing? Fan Yiming menekan. Lu Jing juga terbunuh. Tetua kultus Dewa Angin itu melaporkan kebenaran dengan segala kejujuran. Namun, jawabannya membuat wajah Fan Yiming lebih keruh daripada air berlumpur. Ao Baik Sui tetap duduk di singgasana aula dan tidak marah bahkan setelah mendengarkan laporan tetua Dewa Angin. Sebaliknya, Ao Baik Sui tertawa pelan, menarik, sebenarnya ada orang yang berani menentang Dewa Templar saya? Menarik. Meskipun Ao Baik Sui tampak tenang di permukaan, Fan Yiming langsung berlutut, bersujud berulang kali, penatua Ao, bawahan ini tidak kompeten, pantas mendapatkan 1000 kematian. Cukup, berdiri. Kata Ao Baik Sui. Fan Yiming dan penatua mengucapkan terima kasih sebelum berani berdiri. Berapa banyak orang yang ikut menyelamatkan Lu Kai? Ao Baik Sui mempertanyakan tetua kultus angin itu. Tetua kultus Dewa Angin buru-buru menjawab, ada 2 orang. Salah satunya adalah seorang pemuda, yang lainnya adalah raksasa setinggi 4 meter, tampaknya pemuda itu bernama Wong Xiaolong, dan pria raksasa itu mungkin adalah pengawalnya. Apa? Wong Xiaolong? Ao Baik Sui menunjukkan keterkejutan di wajahnya, kamu sangat yakin dia dipanggil Wong Xiaolong? Itu benar, penatua Ao. Ketika pemuda itu menyelamatkan Lu Kai, orang-orang biasa yang berkumpul di sekitar alun-alun mengenalinya, mengklaim bahwa pemuda itu adalah bakat jenius terbesar kerajaan Luotong,
berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duan dan memenangkan tempat pertama tahun itu. Penatua menjawab dengan hormat. Mendengar penjelasan penatua, Ao Baik Sue benar-benar yakin bahwa itu tidak lain adalah Wong Xiaolong, membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri sambil tertawa, Wong Xiaolong Wong Xiaolong, sungguh, musuh bertemu di jalan sempit, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan muncul di sini. Di antara jajaran Dewa Templar, Wong Xiaolong dicap sebagai pendosa. Siapapun yang menentang Dewa Templar akan terdaftar sebagai pendosa, dan dalam daftar pendosa Templar Dewa, Wong Xiaolong mungkin tidak menempati peringkat pertama, tetapi dia pasti berada dalam 10 besar. Jika dia bisa menangkap Wong Xiaolong dan membawanya kembali ke Dewa Templar, dia akan mendapat banyak penghargaan. Tentu saja, hadiahnya akan sama jika dia membawa kembali mayat Wong Xiaolong. Penatua Ao, Wong Xiaolong itu? Fan Yiming mendekat, menjelajah dengan hati-hati. Ao Baik Sue tersenyum, hanya pria muda yang bau. Ada sedikit dendam dengannya dari beberapa tahun yang lalu, saat itu dia hanya seorang Xiantian awal. Terlepas dari kekuatannya saat ini, dia adalah pendosa yang ditunjuk, yang dicari oleh Dewa Templar. Fan Yiming dengan cepat berkata, jadi seperti itu. Tidak peduli seberapa besar bakat jenius yang dimiliki Wong Xiaolong, paling banyak dia hanya seorang Xiantian tingkat menengah. Mungkin belum menembus Xiantian tingkat menengah. Di depan tetua Ao, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kau menaruh sayap padanya, mengencingi dirinya sendiri saat dia melihat tetua Ao muncul. Hidung coklat ini membuat Ao Baik Sue dalam suasana hati yang sangat baik. Apakah kamu menemukan ke arah mana Wong Xiaolong melarikan diri? Ao Baik Sue lalu bertanya pada penatua. Membalas penatua Ao, bahwa Wong Xiaolong tidak lari setelah menyelamatkan Lu Kai. Mereka pergi ke tempat bernama Restoran Lezat di dalam kota kerajaan Luotong. Mereka minum anggur, Tera menjawab dengan hormat, bahkan sekarang, keduanya masih ada. Ao Baik Sue tertegun. Mereka tidak lari. Kemudian dia bertanya tentang ciri-ciri pria raksasa yang bersama Wong Xiaolong. Setelah memastikan bahwa itu bukan Zhao Su atau Zheng Fu, dia benar-benar tenang. Selama bukan Zhao Su atau Zheng Fu, masalah ini akan mudah ditangani. Di sisi Wong Xiaolong, satu-satunya pakar alam saint bermutu tinggi adalah Zhao Su dan Zheng Fu. Sedangkan orang-orang lain seperti Ye Uming, Hao Tian, Fei Hao, dan lainnya, merawat mereka hanyalah masalah menjentikan jari. Wong Xiaolong, aku ingin melihat bagaimana kamu akan lepas dari tanganku kali ini. Ao Baik Sue menyatakan dengan dingin. Dia berbalik untuk menginstruksikan Fan Yiming, perintahkan penguncian seluruh kota kerajaan Luotong, kamu melakukan perjalanan ke sana bersamaku. Ya, penatua Ao. Tidak menunda lebih jauh, Ao Baik Sue terbang keluar dari aula besar, memimpin Fan Yiming dan beberapa lainnya ke arah kota kerajaan Luotong. Dengan kecepatan alam saint Ao Baik Sue, 100 li hanya masalah setengah waktu pembakaran dupa. Tak lama kemudian, Ao Baik Sue melihat kota kerajaan Luotong di depannya. Menyaksikan struktur kota tumbuh lebih besar dan lebih dekat, kegembiraan bersinar di matanya. Dia sekarang adalah ranah Saint Orde pertama. Kali ini, jika dia bisa menangkap Wong Xiaolong hidup-hidup dan membawanya kembali ke markas Dewa Templar, dengan hadiah dari Tempel Perceptor dia pasti bisa maju ke alam Saint Orde pertama dalam waktu singkat. Sementara Ao Baik Sue dan kelompoknya mempersempit jarak ke kota kerajaan Luotong, Wong Xiaolong dan Lu Kai masih mendentingkan cangkir di restoran lezat. Sudah beberapa tahun sejak terakhir mereka bertemu, kata-kata pasti banyak. Berbicara tentang Cosmic Star Academy dan hari-hari yang mereka habiskan di sana, masing-masing mendesah dengan nostalgia. Ketika topik itu sampai pada kompetisi tahun akademi tahunan, Lu Kai tertawa, "Nak, bukankah seharusnya kamu membiarkan aku memukulmu sekali atau 2 kali di tahun-tahun itu?" Tahun-tahun itu, setiap kali Wong Xiaolong bertemu Lu Kai di atas panggung, dia hampir tidak menunjukkan belas kasihan. Wong Xiaolong juga tertawa, "Saya tidak bisa menipu." Berbicara tentang ini, Wong Xiaolong mengingat seseorang, Jiang Teng itu, bagaimana kabarnya sekarang? Jiang Teng adalah teman sekelas Wong Xiaolong di tahun pertamanya, juga satu-satunya siswa dengan bakat bela diri yang luar biasa selain Wong Xiaolong.
Kepala sekolah San Zeng dan wakil kepala sekolah Xiong Chiu sangat mementingkan dirinya. Sekarang, Jiang Teng sudah menjadi orde ke-9, kata Lu Kai. Orde ke-9 yang dirujuk Lu Kai, tentu saja, orde ke-9 pertengahan Hautian. Wang Xiaolong mengangguk. Jiang Teng adalah murid San Zeng dan Xiong Chiu pada saat yang sama, dengan semangat bela diri kelas 11 yang luar biasa dan bimbingan kedua tetua, tidak heran Jiang Teng memiliki prestasi ini. Menyebut Jiang Teng, Lu Kai tidak bisa menahan diri untuk bertanya, saudaraku, katakan terus terang, apa kekuatanmu sekarang? Dia sangat ingin tahu tentang kekuatan Wang Xiaolong. Bab 333, mampu bersaing denganku? Wang Xiaolong menunjukkan senyum tipis mendengar Lu Kai bertanya tentang kekuatannya saat ini. Menurutmu, apa kekuatanku saat ini? Lu Kai terdiam sesaat, lalu berkata, kamu bajingan kecil tidak bisa dinilai menggunakan logika normal. Tahun itu ketika Anda berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, Anda baru saja menembus wilayah Xiantian, sekarang, Anda mungkin maju sampai orde keempat Xiantian, bukan? Lu Kai menyipitkan matanya saat dia menatap wajah Wang Xiaolong untuk reaksinya. Urutan keempat Xiantian. Memikirkan tentang apa yang diwakili oleh orde keempat Xiantian, Lu Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Orde keempat Xiantian, ranah Xiantian tingkat menengah, tidak ada satu orang pun di seluruh kerajaan Luotong yang dapat bersaing dengan kekuatan semacam itu. Lupakan kerajaan Luotong, bahkan beberapa kerajaan tetangga tidak memiliki ahli orde keempat Xiantian. Berapa umur Wang Xiaolong? Tidak lebih dari 23, kan? Menonton Lu Kai menatapnya dengan mata terbelalak, Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya sedikit tak berdaya. Tanggapan Wang Xiaolong mengejutkan Lu Kai, dan dia kemudian menghela napas lega, menyeringai, lihat, bukankah sudah kubilang, tidak peduli seberapa jenius monstermu, bagaimana kamu bisa menembus Xiantian tingkat menengah begitu cepat? Wang Xiaolong terdiam pada temannya. Jadi, apakah kamu adalah puncak orde ketiga Xiantian akhir sekarang? Lu Kai tanpa henti. Puncak orde ketiga akhir Xiantian? Wang Xiaolong tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Lu Kai melanjutkan, orde ketiga Xiantian akhir? Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya lagi. Puncak Mid Xiantian Field Order. Lu Kai mencoba lagi. Dia mendapat tanggapan yang sama dari Wang Xiaolong. Wajah Lu Kai penuh keraguan, tidak mungkin, kalau begitu Mid Xiantian Field Order. Dengan kecepatan kultivasi Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi orde ketiga Xiantian saja? Wang Xiaolong tertawa, saya benar-benar bukan orde ketiga Xiantian. Bukan orde ketiga pertengahan Xiantian? Lu Kai mengernyit sejenak, lalu pikiran yang mengejutkan menimpanya, mungkinkah di atas Xiantian orde keempat? Tanda seru. Wang Xiaolong mengangguk. Lu Kai tertawa ketika dia berkata, kamu nak, benar-benar aneh. Kamu benar-benar menerobos orde keempat Xiantian begitu cepat. Mendengar Wang Xiaolong menegaskan bahwa dia telah menembus orde keempat Xiantian, Lu Kai benar-benar bahagia untuk temannya. Kalau begitu kamu sekarang pertengahan atau akhir Xiantian orde keempat? Lu Kai bertanya. Wang Xiaolong merenungkan jawabannya, dapat dianggap sebagai ranah Xiantian tingkat tinggi, meskipun Wang Xiaolong bisa mengalahkan dunia Saint Zhao Chen. Dia masih merupakan puncak orde ke-10 Xiantian akhir, oleh karena itu, dia dianggap sebagai dunia Xiantian tingkat tinggi. Lu Kai benar-benar tercengang mendengar jawaban belas Wang Xiaolong, bola matanya membulat seperti akan jatuh, pandangan itu tidak berbeda dengan melihat makhluk aneh yang tidak dikenal. Bisa dianggap sebagai ranah Xiantian tingkat tinggi. Lu Kai menarik napas tajam, dia berasumsi bahwa terlepas dari seberapa berbakatnya Wang Xiaolong, dalam rentang waktu beberapa tahun, sudah di luar normal untuk maju ke orde keempat Xiantian, tapi sekarang, puncak orde keenam Xiantian akhir? Lu Kai mencoba. Lu Kai berpikir bahwa dapat dianggap sebagai Wang Xiaolong berarti bahwa dia belum melangkah ke orde ke-7 Xiantian, tetapi sangat dekat untuk menerobos ke orde ke-7 Xiantian. Wang Xiaolong tersenyum sedikit pada tebakan Lu Kai, tidak lagi mengakui atau menyangkal, anggap saja dia adalah puncak orde ke-6 Xiantian. Pada titik ini, bos restoran bergegas ke meja mereka dengan ekspresi cemas. Di depan Wang Xiaolong dan Lu Kai, dia berbicara dengan mendesak,
Chuan Muda Wang, Pangeran Lukai, cepat lari. Baru saja, Perdana Menteri Wu Feng memerintahkan untuk mengunci kota, semua penjaga kota bergegas ke sini. Wang Xiaolong mengangguk. Berbicara dengan Lukai, Wang Xiaolong sudah mengetahui bahwa Wu Feng dan sebagian besar menteri kerajaan Luo Tong mendukung Lu Jing. Bahwa Wu Feng juga telah berlindung di bawah kultus Dewa Angin, itulah sebabnya Wang Xiaolong tenang. Mengangkat cangkirnya, dia mengosongkan anggur di dalamnya. Melihat tanggapan Wang Xiaolong dan Lukai yang tidak tergesa-gesa, bos restoran mendesak mereka, Chuan Muda Wang, Pangeran Lukai, pergilah dengan cepat, jika tidak maka akan terlambat. Saya mendengar bahwa pemimpin kultus Dewa Angin dan sekelompok ahli kultus Dewa Angin sedang bergegas, mereka mungkin tepat di luar gerbang kota. Tepat ketika suara bos restoran berakhir, momentum yang luar biasa menyelimuti seluruh kota kerajaan Luo Tong seperti banjir pembalasan ilahi dari surga, tidak ada satu inci pun tanah yang tersisa. Rakyat jelata yang tinggal di kota ketakutan, merasa takut dan putus asa karena bencana yang tiba-tiba tidak diketahui. Bahkan Lukai yang awalnya tenang pun terpengaruh, rasa gentar berkedip di matanya yang menjalar sampai ke intinya, rasanya seperti gunung yang tidak dapat diatasi menekan jiwanya, membuatnya sulit bernapas. Sedangkan Wang Xiaolong terkejut, alam suci? Yah, ini tidak terduga. Berlari ke alam saint di tempat kecil ini, seseorang dari Wingard Cult. Tidak mungkin, sekte kecil seperti Wingard Cult tidak mungkin memiliki keberadaan seperti itu. Maka itu hanya bisa menjadi orang-orang dari Dewa Templar. Pada saat yang sama di luar, Ao Baik Sue, yang melepaskan aura alam saintnya, terbang langsung menuju restoran lezat dengan kecepatan angin yang tinggi. Dalam sekejap mata, Ao Baik Sue, Fan Yiming, dan para ahli kultus Dewa Angin berhenti tepat di atas restoran lezat. Salam, Penatua Ao, pemimpin Fan. Perdana Menteri Wu Feng, yang telah membawa penjaga kota untuk mengepung restoran lezat sejak dini, bergegas maju untuk memberi hormat kepada Ao Baik Sue dan Fan Yiming bersama dengan menteri kerajaan Luo Tong lainnya, berlutut. Ao Baik Sue mengangguk, membiarkan mereka berdiri. Menyebarkan indera spiritualnya, dia langsung mengunci ke kelompok 3 orang Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, Lukai, kamu dikepung dari semua sudut. Cepat meluncur ke sini dan berlutut di depan tetua Ao. Pemimpin Fan Yiming maju selangkah, menggonggong dengan keras. Di sekelilingnya ada keheningan. Beberapa detik kemudian, pintu restoran terbuka, Wang Xiaolong keluar bersama Lukai dan hantu raksasa Feng Yang. Tatapan Wang Xiaolong bertabrakan dengan Ao Baik Sue di udara, badai tak terlihat menyapu. Fan Yiming mencibir dengan dingin saat melihat Wang Xiaolong muncul, kamu adalah Wang Xiaolong? Anak nakal, sebelum tetua Ao kami, mengapa kamu tidak berlutut, memohon belas kasihan tanda seru. Saya yakin Anda sudah menyadari bahwa tetua Ao kami adalah ahli alam saint. Membunuhmu adalah permainan anak-anak. Wang Xiaolong hanya melirik Ao Baik Sue, benarkah? Tapi Lukai pucat saat melihat Ao Baik Sue, seorang ahli alam saint. Pria muda ini sebenarnya adalah seorang ahli alam saint. Pakar dunia suci, keberadaan legendaris yang jauh di atas. Mengatasi keterkejutannya, Lukai menoleh ke arah Wang Xiaolong, saudaraku, aku telah menyeretmu ke bawah, maafkan aku. Dalam pandangannya, sama berbakatnya dengan Wang Xiaolong untuk mencapai puncak orde ke-6 Xiantian di usianya, dia masih bukan lawan ahli alam saint. Di depan seorang ahli alam saint, apakah itu puncak orde ke-6 Xiantian akhir atau orde pertama Xiantian, hasilnya sama, satu gerakan membunuh. Wang Xiaolong menatap Lukai dengan yakin, berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ao Baik Sue tertawa, Wang Xiaolong, Zhao Su dan Zheng Fu keduanya berada di kota Kekaisaran Duanren sekarang, menurutmu apakah mereka bisa datang ke sini untuk menyelamatkanmu dari kota Kekaisaran Duanren? Wang Xiaolong menghadapi Ao Baik Sue dengan acuh tak acuh, apakah kamu pikir kamu masih bisa melukaiku seperti yang kamu lakukan tahun itu? Tahun itu, Ao Baik Sue sengaja melukai Wang Xiaolong di depan Lilu, skor ini, Wang Xiaolong tidak pernah lupa. Ao Baik Sue tertawa lebih keras mendengar kata-kata Wang Xiaolong, matanya menilai Wang Xiaolong dari atas ke bawah, kamu mencoba mengatakan bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat bersaing denganku. Dengan saya,
Seorang Master Ranah Saint Orde pertama, puncak nada suaranya kental dengan ejekan. Pakar dari Wingard Chult bergabung dengan Ao Baik Sue dalam tawa mengejeknya. Bab 334, Monster ini. Perdana Menteri Kerajaan Luo Tong Wu Feng dan para menteri lainnya mengikuti, tertawa terbahak-bahak. Wang Xiaolong, kamu berada di jalan buntu, berhentilah berakting. Wu Feng mengejek Wang Xiaolong, sayang sekali Hao Tian tua yang berkabut itu tidak ada di sini, jika tidak, dia bisa menyaksikan kematianmu dengan matanya sendiri. Wu Feng, sebagai Perdana Menteri Kerajaan Luo Tong, adalah pilar dari pihak yang memerintah, dan memiliki banyak kontradiksi dengan Hao Tian, yang merupakan satu-satunya marsekal. Tentu saja, dendam yang dia miliki dengan Wang Xiaolong juga tidak kecil. Wang Xiaolong tetap sama, begitukah? Saat ini, Wang Xiaolong tidak terburu-buru untuk membunuh badut pelompat seperti Wu Feng. Yang penting sekarang adalah menyelesaikan Ao Baik Sue terlebih dahulu. Wang Xiaolong memandang Ao Baik Sue, jangan bilang aku tidak memberi kesempatan, panggil ruang alam saintmu. Ao Baik Sue terkejut, suara tawa dari kelompok Fan Yiming mereda di tengah jalan. Ketika mereka akhirnya mengerti bahwa Wang Xiaolong bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, ekspresi aneh tergantung di wajah mereka menatap Wang Xiaolong. Apa katamu? Ao Baik Sue berkata dengan ragu, baru saja, Anda mengatakan ingin memberi saya kesempatan sehingga saya dapat memanggil ruang alam saint saya. Apakah dia mendengar dengan benar sekarang? Wang Xiaolong dengan murah hati menegaskan, kamu tidak salah dengar. Ao Baik Sue akhirnya memastikan, Wang Xiaolong benar-benar mengatakan bahwa dia akan memberinya, Ao Baik Sue, kesempatan barusan, baginya untuk menggunakan ruang alam saintnya. Bibirnya terbuka dalam tawa riuh, bahkan lebih tidak bermoral dari sebelumnya, tawa hiruk-pikuk diwarnai dengan kegilaan sampai melupakan dirinya sendiri. Pada akhirnya, amarah merayap ke dalam tawa Ao Baik Sue. Ini adalah kemarahan seseorang yang terbiasa ditantang oleh seseorang yang setara dengan semut di matanya. Kali ini, Fan Yiming, Wu Feng, dan yang lainnya tidak berani ikut tertawa. Kemarahan yang mengerikan dalam suara Ao Baik Sue tidak luput dari perhatian mereka. Ao Baik Sue menatap dingin ke arah Wang Xiaolong, awalnya, saya berencana untuk menangkap Anda hidup-hidup dan membawa Anda kembali ke Dewa Templar, di mana penasihat kuil dapat menilai dosa dan hukuman Anda, memungkinkan Anda untuk hidup beberapa hari lagi. Tapi sekarang, aku ingin kau mati, dengan sangat menyedihkan. Tapi, sebagai gantinya, Wang Xiaolong mengambil langkah pertama, sebelum kata terakhir diucapkan dari bibir Ao Baik Sue, Wang Xiaolong telah menempuh jarak pendek di antara mereka. Pukulan Great White Divine Fist ditembakkan dengan kekuatan penuh, langsung ke dada Ao Baik Sue. Merasakan bahwa kekuatan Wang Xiaolong tidak lemah dan dapat diabaikan seperti yang dia duga, wajah Ao Baik Sue menegang. Namun, Great White Divine Fist milik Wang Xiaolong menghantam dadanya. Kekuatan bersemangat melewati dada Ao Baik Sue. Rasa sakit yang menyiksa membuatnya berteriak tanpa disadari saat seluruh tubuhnya terbalik, terbang ke belakang dan menabrak toko-toko di seberang jalan. Deretan toko di seberang jalan runtuh, mengubur Ao Baik Sue di bawahnya. Awan debu tertiup ke udara. Setiap kebisingan di sekitarnya mati dalam sekejap. Kecuali angin, yang tampaknya semakin kencang. Fan Yiming dan yang lainnya hampir bersumpah mereka bisa mendengar angin menderu di telinga mereka. Semua orang yang hadir memandang kosong ke seberang jalan, tempat Ao Baik Sue terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Di antara celah kerikil dan kayu, pantat Ao Baik Sue mencuat dengan jelas. Selain pantatnya, mereka berhasil melihat kaki kirinya. Sisa tubuhnya dikaburkan dari pandangan. Berdiri di belakang Wang Xiaolong, Lu Kai, yang sebelumnya sangat khawatir, sekarang menatap dengan mulut ternganga, sebesar yang bisa diregangkan mulutnya, ke arah Wang Xiaolong. Bukankah anak ini baru saja memberitahunya bahwa dia hanya bisa dianggap sebagai xiantian tingkat tinggi? Seseorang yang dapat dianggap sebagai xiantian tingkat tinggi benar-benar mengirim seorang ahli alam saint terbang dengan satu pukulan tanda seru. Itu adalah ahli alam saint, eksistensi legendaris. Setiap napas yang diambil Lu Kai terasa tidak cukup. Wang Xiaolong melangkah ke xiantian pada tahun dia berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duaren, sudah berapa tahun? Dia sudah bisa mengirim ahli alam saint terbang.
Menghitung tahun ini, Wang Xiaolong baru berusia 23 tahun. Ini, Lukai gagal menggambarkan keterkejutan, keheranan, dan semua hal lain yang dia rasakan saat ini. Orang aneh. Monster super. Ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan Lukai, menggambarkan Wang Xiaolong. Wang Xiaolong tidak memperhatikan orang-orang yang terkejut di sekitarnya, tetapi hanya melihat ke arah Ao Baik Sue. Lagi pula, dia mengatakan bahwa dia akan memberinya kesempatan. Pada titik ini, Ao Baik Sue, di bawah puing-puing bangunan, bergerak. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya, kerikil dan potongan kayu di atasnya meledak ke udara. Jubah Ao Baik Sue berkibar kencang tanpa angin. Dia memandang ke arah Wang Xiaolong, mata merah dengan niat membunuh membubung setinggi langit. Penghinaan. Baginya ini adalah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Wang Xiaolong, mati. Api berwarna putih membakar Ao Baik Sue, momentumnya terus meningkat lebih tinggi. Jari-jarinya menyebar, langsung mengunci ruang di sekitar Wang Xiaolong. Manipulasi ruang. Pada saat yang sama, tinju Ao Baik Sue mengarah ke dada Wang Xiaolong. Dia ingin meledakkan Wang Xiaolong sampai mati dengan satu pukulan, untuk menghapus penghinaan tadi. Ketika tinju Ao Baik Sue hampir mengenai sasarannya, sebuah gunung emas bersinar terang dan cemerlang. Dengan goyangan, itu menghancurkan kunci ruang yang ditempatkan pihak lain di sekitar Wang Xiaolong. Kemudian, tubuhnya membelok ke samping dan kepalan tangan Ao Baik Sue melewatinya, kurang dari 1 inci dari tubuh Wang Xiaolong. Ao Baik Sue tercengang, serangannya mendarat di udara kosong. Tapi dengan sangat cepat, wajahnya berubah, lolongan keluar dari tenggorokannya, punggungnya membungkuk ke depan seperti udang yang dimasak. Setelah menghindari serangan Ao Baik Sue, Wang Xiaolong membalas dengan pukulan keras ke perut Ao Baik Sue. Ao Baik Sue hanya merasakan getaran yang kuat, dan ususnya hancur berkeping-keping oleh Wang Xiaolong, dan dikirim terbang sekali lagi, menabrak deretan toko lainnya. Beberapa ratus meter ke belakang, dia terkubur di bawah tumpukan puing dan kayu yang lebih besar. Kali ini, mereka bahkan tidak bisa melihat pantat Ao Baik Sue lagi. Dia sepenuhnya terkubur di bawahnya. Fan Yiming, Wu Feng, Lukai, dan semua orang menonton dengan bengong. Jika mereka bisa memaafkan bahwa pertama kali karena Wang Xiaolong melakukan serangan diam-diam, lalu bagaimana dengan kali ini? Tanda seru. Angin sepertinya semakin kencang. Kelompok Fan Yiming dan Wu Feng merasa bahwa cuaca hari ini cerah dan cerah beberapa saat sebelumnya, tetapi entah bagaimana, matahari tampak kejam dan keras pada saat ini. Tatapan yang mereka lihat pada Wang Xiaolong dipenuhi dengan ketakutan yang intens dan tak terbatas. Tapi tidak ada yang berani lari, bahkan tidak ada yang berani, mereka sudah sadar, mereka tidak akan bisa berlari lebih cepat dari Wang Xiaolong. Dengan demikian, semua harapan mereka disematkan pada Ao Baik Sue. Menyaksikan gundukan puing, Wang Xiaolong mencemooh, Ao Baik Sue ini gagal menilai situasi dengan jelas sebelumnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah Wang Xiaolong yang sama sehingga dia dapat dengan mudah mencubit dengan jarinya? Jika Ao Baik Sue memanggil roh bela dirinya dan alam ruang saint, dia tidak akan jatuh ke titik tragis ini begitu cepat. Kekuatan Wang Xiaolong saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia memasuki gua budidaya Raja Hantu. Saat itu, Zhao Chen tidak dapat menahan pukulan kekuatan penuh Wang Xiaolong, belum lagi sekarang. Ao Baik Sue. HMPH. Beberapa saat kemudian, Ao Baik Sue muncul dari bawah reruntuhan, berdiri perlahan. Dengan darah wawak keluar dari mulutnya. Karena cedera perutnya, dia tidak dapat berdiri tegak untuk sementara waktu. Wang Xiaolong tidak kaget melihat Ao Baik Sue berdiri lagi. Pertahanan fisik ahli alam saint sangat tangguh, memiliki vitalitas yang kuat. Mereka tidak akan mati dengan mudah bahkan jika semua organ internal mereka hancur. Oleh karena itu, Wang Xiaolong tidak pernah menyangka akan membunuh Ao Baik Sue dengan mudah. Ao Baik Sue berdiri sekali lagi. Meski matanya masih merah karena amarah, kekalahan yang dia makan 2 kali terakhir akhirnya menjernihkan pikirannya. Sekarang, dia tidak terburu-buru menyerang Wang Xiaolong. Anak anjing kecil Wang, bagus, sangat bagus. Kebencian yang kuat dan niat membunuh tumpah di mata Ao Baik Sue, benar-benar tidak terduga.
Hanya beberapa tahun yang singkat dan Anda benar-benar tumbuh sejauh ini. Dalam waktu singkat beberapa tahun, kekuatan Wang Xiaolong benar-benar naik ke level ini. Ini menciptakan ketakutan yang nyata dalam dirinya. Pada saat yang sama, itu memperkuat tekadnya untuk membunuh Wang Xiaolong. Jika tidak, dalam waktu 100 tahun, Dewa Templar mungkin akan dihancurkan di bawah tangan Wang Xiaolong. Bab 335, Perawan Suci Para Dewa Templar. Wang Xiaolong melontarkan senyum menghina saat dia melihat ke arah Ao Baik Sue. Beberapa tahun berlalu, sepertinya kekuatanmu mandek, tanpa perbaikan apapun. Saya sangat kecewa. Ekspresi Ao Baik Sue menjadi jelek mendengar kata-kata mengejek Wang Xiaolong. Meskipun diketahui bahwa umumnya sulit bagi ahli alam saint untuk meningkatkan kekuatan dan terobosan mereka, satu dekade, beberapa dekade bahkan merupakan rentang waktu yang normal. Namun, kata-kata Wang Xiaolong menusuk jauh ke dalam hati Ao Baik Sue, lebih tajam dari pedang atau pisau. Dia memelototi Wang Xiaolong dengan dingin. Saya akui bahwa Anda sangat kuat sekarang, tetapi, apakah Anda pikir Anda benar-benar dapat menentang ahli alam saint seperti Anda sekarang, puncak orde ke-10 Xiantian akhir? Pada titik ini, Ao Baik Sue telah menentukan bahwa Wang Xiaolong belum menerobos ke alam saint. Oleh karena itu, dia masih tidak banyak menempatkan Wang Xiaolong di matanya, meski terluka berturut-turut dalam 2 serangan sebelumnya. Di hadapan ahli alam saint, bahkan jika itu setengah saint, hanya ada satu hasil, kematian. Apalagi, hanya puncak orde ke-10 Xiantian? Dia menolak untuk percaya bahwa Wang Xiaolong dapat menghancurkan hukum abadi yang ada sejak zaman kuno ini. Selanjutnya, Ao Baik Sue tidak lagi menahan kekuatannya, melepaskan momentum penuhnya. Di atas kepalanya, seekor elang muncul, seputih salju murni, dengan sayap kuat yang tampak membentang bermil-mil, cakar tajam di kakinya tampak seperti dilapisi dengan perak putih, berkilau tajam dan berbahaya di bawah sinar matahari. Semangat bela diri Ao Baik Sue, Snow Eagle. Jiwa Ao Baik Sue berubah saat semangat bela dirinya muncul. Saat dia melakukannya, lapisan armor putih tebal berkilau menutupinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan iris birunya berubah menjadi putih murni. Kuku di jarinya memanjang, meniru ketajaman perak putih dari Snow Eagle. Momentum alam saint melonjak ke langit, luar biasa seperti bom genesis. Diselimuti oleh atmosfer yang menakutkan ini, semua rakyat jelata di Luotong Royal City berlutut berdoa, gemetar, teror mutlak terlihat di mata mereka. Dalam langkah selanjutnya, Ao Baik Sue memanggil ruang alam saint-nya, penampilannya berbeda dari ruang alam saint Zhao Chen. Ruang Saint Real milik Zhao Chen berbentuk lautan api biru, sedangkan ruang Ao Baik Sue berwarna seputih salju. Di dekat ruang Saint Realm, kepingan salju yang berkilauan jatuh dengan lembut. Pada saat ini, Fan Yiming dan yang lainnya telah mundur jauh ke tempat yang aman, tatapan mereka menahan rasa takut, dan rasa hormat yang membara menatap Ao Baik Sue. Itu adalah kekuatan luar biasa dari seorang ahli alam saint. Ketika Ao Baik Sue memanggil roh bela dirinya, jiwa berubah, dan menyiapkan ruang alam saintnya. Wang Xiaolong tidak tinggal diam, berubah menjadi fisik asura. Dia juga memanggil roh bela dirinya, baik naga hitam dan naga biru muncul di atasnya, mengubah jiwa dengan roh bela diri naga kembar di depan mata semua orang yang hadir. Suasana perkasa naga kuno terpancar dari tubuh Wang Xiaolong, membanjiri area tersebut, menunjukkan tanda-tanda menekan momentum alam saint Ao Baik Sue. Tinju matahari terbit yang maha kuasa Ao Baik Sue melakukan serangan mendadak dengan kekuatan penuh ke arah Wang Xiaolong, menghancurkan ruang dengan ayunan tinjunya. Energi kekerasan menyebar ke area luas yang dipengaruhi oleh tinju Ao Baik Sue, membentuk 2 bola angin, dan di tengah bola angin ada selusin kelompok api, menyala dengan cemerlang. 2 bola angin yang membakar menyerupai 2 matahari yang jatuh, memancarkan sinar terakhirnya yang bersinar di penghujung hari. Berputar-putar di dalam energi yang menakutkan adalah daya pikat matahari terbenam yang sunyi. Tinju maha kuasa matahari jatuh ini adalah keterampilan rahasia milik Dewa Templar. Menurut rumor, itu adalah keterampilan pertempuran tingkat tinggi yang berasal dari dunia ilahi. Namun, Wang Xiaolong melakukan serangan frontal bukannya mundur, bahkan setelah melihat ini, kedua tinjunya meninju pada saat bersamaan.
Dua jejak tinju raksasa tak berwujud terbang keluar, misterius dan mendalam, selalu berubah. Tinju kekosongan agung. Ledakan. Tabrakan menggelegar membuat udara saat Falling Sun dan Great Void menyatu. Gelombang kejut tirani meledak ke empat arah. Kekuatan destruktif menghancurkan semua toko dan bangunan di dekatnya menjadi reruntuhan, trotoar yang berjejer di jalan diangkat dengan paksa dan dihancurkan menjadi debu. Restoran lezat telah menjadi serpihan dan kerikil pada ledakan pertama, bangunan restoran tidak ada lagi. Fan Yiming, Wu Feng, dan yang lainnya menyaksikan dengan ketakutan saat gelombang kejut yang mengerikan mengamuk ke arah mereka dan telah lama melarikan diri untuk hidup mereka dengan wajah pucat. Beberapa tetua kultus Dewa Angin terlambat, tubuh mereka membuat lengkungan tinggi di udara setelah terkena gelombang kejut, dan pada saat mereka jatuh ke tanah, mereka sudah mati. Menyaksikan akhir dari tetua kultus Dewa Angin yang dilanda gelombang kejut, wajah pucat Fan Yiming berubah menjadi lebih pucat. Untung baginya, energi gelombang kejut kehilangan kekuatannya tidak jauh darinya, berhenti mati di jalurnya. Di sisi lain, Lu Kai memucat saat dia menyaksikan gelombang kejut yang melonjak, namun, tepat ketika dia akan tersapu, Paim hantu raksasa Feng yang membanting keluar, menghilangkan energi yang datang padanya. Menonton adegan ini, Lu Kai, yang bersimbah keringat dingin, sekali lagi tertegun menatap hantu raksasa Feng yang di udara. Tubuh Ao Baik Sui dan Wong Xiaolong bergetar dan secara bersamaan terhuyung ke belakang. Tapi siluet Wong Xiaolong menghilang dari pandangan saat dia terhuyung mundur, ketika dia muncul lagi, dia berada dalam jarak satu lengan dari Ao Baik Sui, diselimuti energi Buddhisme. Dalam jarak dekat, Ao Baik Sui menerima pukulan kekuatan penuh dari serangan Arten Buddha Palm. Ao Baik Sui bingung dan kaget. Malam matahari jatuh. Dia buru-buru membalas dengan panik, kedua tinjunya meninju. Ketika dua cetakan tinjunya terwujud, sekelilingnya langsung jatuh ke dalam kegelapan, sedangkan Ao Baik Sui dengan nyaman menyembunyikan dirinya dalam kegelapan itu. Ini adalah salah satu jurus dalam tinju matahari jatuh yang maha kuasa yang digunakan untuk pertahanan dan merupakan salah satu jurus yang lebih sulit untuk dikuasai, karena seseorang harus memiliki pemahaman mendalam tentang hubungan dan penyatuan antara siang dan malam sebelum mencapai kesuksesan. Jika seseorang dapat mengolah jurus ini hingga sempurna, setelah ditampilkan, itu cukup kuat untuk mengubah siang hari menjadi malam di area yang luas. Tentu saja, keterampilan pertempuran ini hanya mungkin dilakukan oleh para ahli alam saint, yang memiliki pemahaman tertentu tentang hukum ruang angkasa. Dengan Ao Baik Sui tersembunyi dalam kegelapan, telapak Buddha bumi Wong Xiaolong meleset dari sasarannya, tetapi Wong Xiaolong hanya mencibir. Mata neraka terbuka di dahinya, segera mengunci siluet Ao Baik Sui. Jejak jari terbang keluar, menghancurkan kegelapan yang diciptakan oleh Night of the Fallen Sun, menembus tubuh Ao Baik Sui. Ao Baik Sui mendengus kesakitan, jatuh dari kegelapan. Wajahnya benar-benar kosong dari warna. "Kamu, sebenarnya bisa melihatku?" tanda seru. Dia menatap Wong Xiaolong, menolak untuk menerima kenyataan itu. Dia sangat percaya diri dengan Night of the Fallen Sun yang dia perankan. Secara umum, bahkan alam Saint Orde kedua pun tidak dapat mengetahui posisinya ketika disembunyikan dalam kegelapan. Sebelumnya, jika bukan karena ruang alam Saint-nya yang bertindak sebagai penghalang dan menyerap setengah dari kekuatan serangan Wong Xiaolong, serangan jari yang tampaknya tidak signifikan dari Wong Xiaolong itu akan merenggut nyawanya, menembus hatinya. Wong Xiaolong tetap diam dengan dingin, dua lampu terang berkedip di telapak tangannya, memperlihatkan pedang Asura. Pedang Asura menebas, segudang lampu pedang berubah menjadi mata rantai yang berjumlah ribuan, mengurung ruang di sekitar Ao Baik Sui. Tidak dapat mengelak dan tidak memiliki tempat untuk mundur, terkesima, Ao Baik Sui berteriak, cebiran salju yang jatuh. Api berwarna putih berkobar tinggi. Kepingan salju yang menyala terlihat jatuh dari langit di atas seperti serpihan salju es yang terbakar, berputar ke bumi, membentuk penghalang pelindung di sekitar Ao Baik Sui. Rantai dewa kematian yang tak terhitung jumlahnya membungkusnya lapis demi lapis, mematikan mengunci ruang di sekitar Ao Baik Sui, memenjarakannya. Dalam kedipan cepat, tubuh Wong Xiaolong kabur, muncul di atas kepala Ao Baik Sui, pedang Asura menebasnya. Garis-garis petir yang marah meledak, menembus penghalang pelindung saljunya yang menyala.
Kehilangan penghalang pelindungnya, tubuh Ao Baik Sue tercabik-cabik oleh banyak sambaran petir, terlepas dari ruang alam saint yang melindunginya. Rasa sakit yang dideritanya tidak kurang dari dikuliti oleh jutaan pedang dan pisau. Jeritan memilukan bergema di udara, kehilangan kekuatan, Ao Baik Sue jatuh ke tanah. Wong Xiaolong perlahan kembali ke tanah, mendarat di depan Ao Baik Sue, menunjukkan ekspresi datar melihat bilah yang membuat bekas noda darah di Ao Baik Sue. Asap petir melengkung ke udara. Meskipun ahli alam saint dapat menggunakan ruang alam saint untuk melindungi tubuh mereka, itu tidak terkalahkan, hanya pertahanan yang lebih kuat. Selama serangan itu melebihi kekuatan tertentu, ruang alam saint bisa dipatahkan dengan cara yang sama. Ao Baik Sue bergegas bangkit dari tanah. Terlepas dari penampilannya yang menyedihkan, dia memberikan senyum cemerlang kepada Wong Xiaolong. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku, Ao Baik Sue, akan mati di tangan seorang Xiantian. Kata-katanya berhenti di sini sedikit. Senyumnya semakin lebar, tapi, Wong Xiaolong, bahkan jika aku mati, Dewa Templar masih akan mengirim orang lain untuk membunuhmu, dan aku yakin suatu hari kamu akan mati di tangan perawan suci kita. Gadis suci? Melihat ekspresi Wong Xiaolong, Ao Baik Sue berkata, aku lupa memberitahumu, Lilu sudah menjadi perawan suci Dewa Templar kita.